Hai semua, welcome back to Physics Easy. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait gerak parabola. Sebelumnya kita review dulu konsepnya ya. Gerak parabola merupakan kombinasi dua gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Jika kalian ingat kembali materi gerak lurus, untuk gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang konstan, sehingga pada sumbu X dimanapun posisinya dan saat kapanpun kecepatannya akan sama dengan kecepatan awal. Sementara pada sumbu Y, gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan, sehingga percepatan yang terjadi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi karena arahnya yang vertikal. Sementara kecepatan akhir di titik-titik tertentu nilainya akan berbeda tergantung posisi. Kecepatan awal pada sumbu X dinotasikan dengan V0x dan dirumuskan dengan V0 cos alpha. Sementara kecepatan awal pada sumbu Y dinotasikan dengan V0y dan dirumuskan dengan V0 sin alpha. Nah, kecepatan pada titik tertentu, kalau pada sumbu X nilainya akan sama dengan kecepatan awal, tetapi untuk sumbu Y-nya akan berbeda. Dan untuk mencari kecepatan akhir pada sumbu Y, kita bisa menggunakan persamaan Vy sama dengan V0y dikurang G kali T. Sementara pada saat benda mencapai tinggi maksimum, kecepatan sumbu Y-nya sama dengan 0 dan hanya ada kecepatan pada sumbu X. Untuk mencari kecepatan resultan, kita bisa menggunakan persamaan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan benda saat mencapai tinggi maksimum, kita bisa menggunakan persamaan Tp, yaitu waktu untuk mencapai puncak, sama dengan kecepatan pada sumbu Y, kecepatan awalnya, yaitu V0 sin theta dibagi G, di mana G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk mencari tinggi maksimum, kita bisa menggunakan rumus singkatnya, yaitu Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G. Sementara untuk mencari jangkauan maksimum, kita bisa menggunakan persamaan X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha dibagi G. Sementara waktu yang diperlukan untuk benda mencapai jangkauan maksimum, kita bisa menggunakan persamaan 2 kali dari waktu yang digunakan untuk mencapai puncak tertingginya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal dalam arah vertikal 5 meter per sekon dan kecepatan awal dalam arah horizontal 12 meter per sekon. Dalam peristiwa ini, maka kecepatan awal bola adalah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan kecepatan resultan ya. Jadi V0 itu sama dengan V0x pangkat 2 ditambah V0y pangkat 2. Jadi dalam soal ini kan sudah diketahui kecepatan awal dalam sumbu X dan sumbu Y-nya, sehingga langsung aja kita cari resultannya. Kita masukkan aja angka-angkanya, 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, yaitu akar 169, atau setelah diakarkan hasil akhirnya adalah 13 meter per sekon. Jadi itu adalah kecepatan awal bola. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bola A dilemparkan condong ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 16 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan, di sini ada 6 pertanyaannya. Oke, kita lihat aja pertanyaan yang A, kecepatan awal bola pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk kecepatan awal pada sumbu X, kita bisa menggunakan persamaan V0 cos theta. Sementara pada sumbu Y, V0 sin theta. Tinggal masukkan aja besaran yang diketahui, V0-nya 16, sudutnya 37. Jadi, kecepatan awal dalam sumbu X-nya yaitu 12,8 meter per sekon. Sementara kecepatan awal dalam sumbu Y yaitu 9,6 meter per sekon. Selanjutnya, pertanyaan yang B, waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kita bisa menggunakan persyaratan
yaitu saat mencapai tinggi maksimum, kecepatan sumbu Y-nya sama dengan 0. Kita gunakan persamaan VY sama dengan V0Y min GT. Kita tinggal masukin angka-angkanya saja. VY sama dengan 0, V0Y kita ambil dari jawaban A tadi, yaitu 9,6, dikurang, G-nya kita pakai 10, dikali T. Jadi T sama dengan 9,6 dibagi 10, sehingga jawabannya adalah 0,96. Lanjut ke pertanyaan yang C, waktu untuk mencapai jangkauan maksimum. Nah, untuk mencapai jangkauan maksimum ini, waktunya itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggal dikalikan 2, yaitu 2 kali 0,96, jawabannya adalah 1,92 sekon. Pertanyaan selanjutnya, mencari posisi bola saat T sama dengan 0,2 sekon. Posisi bola pada sumbu X dinotasikan dengan X dan dirumuskan dengan V0X dikali T. Sehingga jawabannya 12,8 dikali 0,2 sama dengan 2,56 meter. Sementara pada sumbu Y, karena sifatnya GLBB, kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Tinggal dimasukin angka-angkanya, V0Y-nya 9,6, T-nya 0,2, dikurang setengah dikali 10 dikali 0,2 pangkat 2. 9,6 dikali 0,2 sama dengan 1,92 dan setengah dikali 10 dikali 0,2 pangkat 2 nilainya 0,2 dan 1,92 dikurang 0,2 sama dengan 1,72 meter, sehingga posisi bola saat T sama dengan 0,2 sekon yaitu 2,56 dan 1,72 meter. Pertanyaan selanjutnya, mencari tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, untuk mencari tinggi maksimum yang dicapai bola, kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Sama seperti persamaan mencari posisi pada sumbu Y. Cuma, waktu yang digunakan ini adalah waktu yang sudah kita dapatkan di pertanyaan sebelumnya tentang waktu untuk mencapai tinggi maksimum, yaitu 0,96 sekon. Tinggal disubstitusikan nilainya, ketemunya 4,62 meter. Jadi tinggi maksimumnya adalah 4,62 meter ya. Dan pertanyaan yang terakhir, mencari jarak terjauh bola. Jarak terjauh bola otomatis jarak pada sumbu X. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan X maksimum sama dengan Vx dikali T maksimum. Nah, waktu untuk mencapai jangkauan maksimum tadi sudah kita cari di persamaan D ya kalau nggak salah. Jadi kita kalikan aja dengan kecepatan awal sumbu X. 12,8 dikali 1,92 sama dengan 24,58 meter. Sebenarnya ada cara lain untuk mencari tinggi maksimum dan jarak terjauh. Kita bisa menggunakan rumus cepat yang sudah disampaikan di awal tadi, tetapi karena kali ini kita sudah mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan jarak terjauh, maka kita hanya menggunakan persamaan yang melibatkan waktu tadi. Kalian bisa buktikan dengan menggunakan rumus cepat tadi dan mudah-mudahan hasilnya sama ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bola A dan B secara bersamaan dilemparkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal yang sama, tetapi sudut elevasi yang terbentuk berbeda. Jika sudut elevasi yang terbentuk antara bola A dengan permukaan tanah adalah 30 derajat, sedangkan sudut elevasi antara bola B dengan permukaan tanah 45 derajat, tentukan perbandingan jarak jatuh bola dalam arah horizontal antara bola A dan bola B. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan jarak jatuh bola dalam arah horizontal. Nah, sebelumnya kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Sudut elevasi bola A 30 derajat dan sudut elevasi bola B 45 derajat. Kecepatan bola A dan B bernilai sama. Nah, dalam rumus mencari jangkauan maksimum, kita bisa menggunakan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Dalam hal ini, karena G dan V0-nya sama, maka kita hanya menggunakan variabel sudut elevasi. Sehingga untuk XA banding XB sama dengan sin 2 theta A dibagi sin 2 theta B. Tinggal kita substitusikan aja masing-masing sudut elevasinya,
yaitu 30 derajat dan 45 derajat. Untuk XA berarti sin 2 kali 30 sama dengan sin 60 derajat, sementara XB 2 kali 45 sama dengan sin 90 derajat. Nah, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, sementara sin 90 sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah akar 3 per 2. Kita lanjut ke soal nomor 4. Benda mula-mula berada di atas puncak suatu gedung dengan ketinggian 60 meter. Benda tersebut dilempar ke bawah membentuk sudut 30 derajat pada kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Tentukan jarak terjauh yang dicapai benda sampai ke dasar gedung. Oke, kita identifikasi besaran-besaran yang diketahui. Di sini kita bisa melihat ada ketinggian awal 60 meter, theta 30 derajat, V0 10 meter per sekon, dan kita cari adalah X maksimum. Langkah pertama, seperti biasa, kita cari terlebih dahulu nilai kecepatan awal pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kecepatan awal pada sumbu X-nya yaitu V0 cos 30 derajat, 10 dikali setengah akar 3, yaitu 5 akar 3. Sementara kecepatan awal pada sumbu Y-nya 10 dikali setengah sama dengan 5 meter per sekon. Langkah selanjutnya kita gunakan persamaan Y sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Di sini Y-nya sama dengan minus 60 meter. Nah, kenapa minus? Karena posisi akhir benda itu berada di bawah dari posisi awalnya. Karena dia berada di bawah dari posisi awal, maka ketinggian awal atau Y-nya ini bernilai negatif 60. Atau kasarnya, posisi akhir benda berada di sumbu Y negatif. Tinggal kita masukin angka-angkanya, Y-nya minus 60, V0Y-nya 5 dikali T min setengah dikali G-nya pakai 10 dikali T pangkat 2. Masing-masing ruas kita bagi dengan 5. Ketemunya minus 12 sama dengan T min T pangkat 2. Sehingga kalau kita rapikan kembali persamaan ini akan terbentuk persamaan kuadrat, yaitu T kuadrat min T min 12 sama dengan 0. Tinggal kita lebarkan aja ya. Jadi ketemunya T min 4 dan T plus 3. Sehingga ketemunya T sama dengan 4 sekon dan T sama dengan min 3 sekon. Kita gunakan nilai yang positif ya. Nilai T ini adalah nilai sampai benda mencapai tanah kembali. Sehingga kita substitusikan ke persamaan mencari X maksimum. Pada sumbu X ingat terjadi gerak lurus beraturan, kita gunakan aja persamaan X maksimum sama dengan V0X dikali T, yaitu 5 akar 3 dikali 4 sama dengan 20 akar 3 meter. Jadi itu adalah jangkauan yang dicapai benda di dasar gedung. Oke, sampai di sini video pembahasan tentang gerak parabola. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.